balik layar neon yang tak pernah padam, Tokyo membuka diri seperti napas panjang yang berulang. Kabut ringan mengambang di lorong-lorong, memeluk bayangan pencakar langit yang membelah cakrawala. Trotoar berdenyut, langkah kaki, deru kereta, bunyi klakson yang tersembunyi, dan melodi gitar di bawah jembatan. Semua bergabung jadi irama yang mengikat kota. Setiap lampu adalah janji yang terjaga. Tiap jalanan menyimpan cerita orang-orang yang datang, bertahan, dan bermimpi. Suasana ini mengundang. Ia lebih dari pemandangan. Ia memanggil indera dan ingatan, menyeret penonton masuk ke ruang yang hidup, gelap, dan penuh kemungkinan. Biarkan kamera bernapas dan dengarkan detak jantung kota ini yang abadi. Dari desa nelayan bernama Edo, Tokyo berkembang jadi kota besar yang menulis ulang nasibnya sendiri. Pada masa Meiji, rel kereta dan pabrik mengubah ritme hidup, tradisi bertemu mesin, dan pelan-pelan wajah kota bergeser. Gempa, kebakaran, dan perang pernah merobeknya. Namun setiap kali kota ini bangkit lagi, membangun ulang dengan tekad dan ide baru. Sekarang, kuil tua berdampingan dengan laboratorium dan startup. Pasar tradisional mengalun di sela gedung modern. Identitas Tokyo lahir dari percampuran itu. Ketahanan yang bercampur rasa hormat pada sejarah, di mana kebiasaan lama masih hidup di antara laju modernitas. Jalan di Asakusa, lampu Ginza, dan keramaian stasiun semuanya bicara tentang siapa kota ini, lalu terus bergerak menuju masa depan. Pagi di Tokyo dimulai dengan rutinitas yang teratur. Kereta penuh saat jam sibuk, pegawai bergegas ke kantor, dan siswa berbaris rapi di peron. Siang hari dipenuhi aktivitas praktis. Orang makan cepat di kantin atau kios ramen, pedagang kecil melayani pelanggan, dan banyak pekerja lepas menumpuk jam kerja di kafe. Saat malam tiba, suasana berubah lagi. Sebagian pulang setelah lembur, sebagian lain berkumpul di izakaya atau mengikuti kelas hobi. Warga Tokyo sangat beragam. Karyawan perusahaan besar, pedagang kecil, pelajar, tenaga kerja asing, dan lansia yang aktif. Meski berbeda latar, aturan sosial seperti sopan santun dan tepat waktu membuat interaksi sehari-hari berjalan lancar. Kehidupan sering berlangsung dalam ruang yang sempit, apartemen minimalis dan jalan kecil. Sehingga banyak orang mencari ruang sosial di luar rumah melalui klub olahraga, kegiatan komunitas, atau kafe. Ada juga kelompok sukarelawan dan asosiasi tetangga yang mengatur acara bersih-bersih atau festival lokal. Cara praktis untuk saling membantu dan bertemu tetangga. Tidak semua orang nyaman dengan keramaian. Kesepian memang ada, namun banyak warga menemukan keseimbangan melalui kegiatan nyata. Kursus memasak, kelas bahasa, pertunjukan musik kecil, atau pasar malam yang rutin. Kehidupan sehari-hari di Tokyo tampak dari bagaimana orang mengatur waktu, merawat jejaring lokal, dan memanfaatkan ruang publik untuk membangun hubungan yang nyata dan saling mendukung. Simbol-simbol kota Tokyo bercerita lewat bentuknya.
Tokyo Tower berdiri seperti penanda zaman, dibangun pada 1958 sebagai lambang kebangkitan ekonomi setelah perang. Warnanya yang merah oranye masih memantulkan semangat warga yang saat itu percaya bahwa masa depan bisa dibangun kembali dari puing. Di era baru, Skytree mengambil tempatnya di langit, menandai pergeseran menuju teknologi dan komunikasi digital. Dua menara ini seakan berbicara satu sama lain. Satu mewakili masa lalu yang berjuang, satunya lagi menggambarkan masa depan yang berani. Di bawahnya, jalanan Shibuya Crossing memperlihatkan pola manusia bergerak bersama, tertib namun cepat, mencerminkan keteraturan di tengah keramaian. Kuil Asakusa tetap berdiri teguh, mengingatkan bahwa spiritualitas masih punya tempat di tengah modernitas. Stasiun-stasiun raksasa seperti Shinjuku dan Tokyo Station menunjukkan efisiensi yang luar biasa, menjadi arteri utama yang menjaga aliran kehidupan kota tetap lancar. Arsitektur di Tokyo tidak selalu megah. Banyak yang sederhana dan efisien, menyesuaikan lahan terbatas, namun tetap nyaman. Di perumahan padat, rumah kecil berdesain cerdas berdiri berdampingan dengan bangunan modern yang tinggi. Taman atap, jembatan pejalan kaki, dan tata cahaya malam membuat ruang kota terasa hidup tanpa harus berlebihan. Di setiap sudut, bangunan berbicara tentang nilai, disiplin, keteraturan, dan rasa hormat terhadap ruang. Tokyo membuktikan bahwa arsitektur bukan perlombaan ketinggian, melainkan cara masyarakat menata hidup agar seimbang antara fungsi, keindahan, dan makna. Di balik gemerlap Tokyo, ada kenyataan sosial yang lebih kompleks. Rata-rata gaji bulanan di kota ini sekitar 576.000 yen, atau setara dengan lebih dari 60 juta rupiah, jauh di atas rata-rata gaji di Indonesia yang berkisar 3-5 juta rupiah. Namun biaya hidup di Tokyo juga sangat tinggi. Sewa apartemen kecil di pusat kota bisa mencapai 150.000 yen per bulan. Sementara harga makanan dan transportasi jauh lebih mahal dibanding kota besar di Asia Tenggara. Perbedaan ini menciptakan jarak sosial yang nyata antara mereka yang mapan dan yang berjuang di batas penghasilan pas-pasan. Di distrik bisnis seperti Marunouchi, orang bekerja di gedung modern dengan pemandangan langit terbuka. Beberapa kilometer dari sana, di pinggiran kota, pekerja paruh waktu dan lansia hidup hemat di apartemen mungil. Tokyo tampak makmur dari luar, tapi di balik kaca jendela gedung tinggi, banyak pekerja menghadapi tekanan besar, jam kerja panjang, budaya lembur, dan biaya hidup yang terus naik. Sementara itu, generasi muda mulai mempertanyakan gaya hidup yang terlalu sibuk. Mereka mencari keseimbangan lewat pekerjaan fleksibel, komunitas kecil, dan waktu untuk diri sendiri. Masalah sosial lain muncul dalam bentuk kesepian di kalangan lansia, keterbatasan ruang hunian, serta meningkatnya kebutuhan akan dukungan mental. Pemerintah dan komunitas lokal mencoba menanganinya dengan fasilitas publik, ruang bersama, dan sistem bantuan sosial yang efisien. Di satu sisi, Tokyo adalah kota dengan wajah modern dan kemakmuran tinggi. Di sisi lain, ia juga tempat di mana banyak orang bekerja keras hanya untuk tetap bertahan. Kota ini tidak menutupi kontrasnya, tetapi justru menjadikannya bagian dari dinamika yang terus bergerak antara ambisi dan realitas.
Budaya Tokyo lahir dari kebiasaan sederhana yang dihidupkan terus-menerus oleh warganya. Di jalanan sempit Nakameguro, seniman memajang karya di kafe kecil. Di Shibuya, anak muda bereksperimen dengan gaya berpakaian yang unik. Sementara di distrik Harajuku, warna dan imajinasi berjalan bebas tanpa batas. Kota ini adalah laboratorium ide, tempat musik jalanan, seni digital, dan teater kecil tumbuh berdampingan dengan tradisi tua. Dari festival musim panas yang penuh lentera, hingga pertunjukan kabuki yang diwariskan ratusan tahun, semua berpadu menjadi satu aliran besar yang menunjukkan betapa Tokyo terbiasa menciptakan hal baru tanpa kehilangan arah. Musik menjadi denyut yang nyata. Dari musisi jalanan di stasiun sampai konser besar di Tokyo Dome, suara selalu punya tempat. Banyak lagu pop Jepang yang lahir dari kisah sederhana, tentang perjalanan pulang malam hari, tentang hujan di gang kecil, atau tentang perasaan yang sulit diucapkan. Dalam seni dan kuliner, kreativitas terasa sama kuatnya. Ramen, sushi, dan okonomiyaki bukan sekadar makanan. Semuanya hasil dari ketelitian dan rasa ingin tahu yang membuat cita rasa Tokyo terus berkembang. Setiap sudut punya karakter. Pasar Tsukiji dengan energi pagi yang sibuk. Restoran kecil di Golden Gate yang menampung percakapan hangat, hingga kedai teh yang menyajikan ketenangan di tengah kebisingan. Budaya Tokyo bergerak cepat, namun selalu punya jeda. Ada ruang bagi yang muda untuk mencoba, dan ruang bagi yang tua untuk menjaga. Dari layar digital raksasa hingga panggung kecil di taman, kota ini memberi tempat bagi siapapun yang ingin mengekspresikan diri. Tokyo hidup karena warganya terus mencipta. Bukan untuk mengejar tren, melainkan untuk membuat kehidupan terasa lebih berarti setiap hari. Kemajuan teknologi di Tokyo terasa di setiap langkah. Di stasiun bawah tanah, kereta datang tepat waktu hingga detik terakhir. Di toko serba ada, kasir otomatis dan robot pembersih bekerja tanpa henti. Di rumah-rumah, perangkat pintar membantu warga menghemat energi dan menjaga keamanan. Pemerintah kota bahkan mengembangkan sistem kota pintar yang memantau lalu lintas, kualitas udara, dan konsumsi listrik secara real-time. Teknologi di Tokyo bukan hal asing, melainkan bagian alami dari rutinitas harian yang dirancang untuk memudahkan hidup tanpa menghapus sentuhan manusia. Perusahaan seperti Sony, Toyota, dan SoftBank terus menjadi simbol inovasi Jepang. Mereka bersaing bukan hanya dalam hal produk, tetapi juga visi masa depan, mobil listrik, robot humanoid, dan kecerdasan buatan yang bisa memahami emosi manusia. Tokyo menjadi laboratorium besar bagi ide-ide ini. Banyak startup lokal muncul, membawa gagasan segar tentang energi bersih, sistem pembayaran digital, hingga teknologi kesehatan. Kota ini menggabungkan tradisi kerja keras dengan dorongan untuk terus beradaptasi. Salah satu alasan utama kemajuan ini berjalan rapi adalah kedisiplinan warganya. Di Tokyo, disiplin bukan hasil aturan ketat, melainkan budaya yang ditanam sejak kecil. Anak-anak diajarkan untuk datang tepat waktu, membersihkan kelas bersama teman, dan menghargai ruang publik. Dalam perjalanan menuju sekolah atau tempat kerja, orang terbiasa antre dengan tertib dan menjaga kebersihan tanpa diminta. Kedisiplinan ini tumbuh dari rasa hormat terhadap orang lain, dan kesadaran bahwa kota sebesar Tokyo hanya bisa berfungsi jika setiap orang berperan dengan tanggung jawab yang sama.
Inilah sebabnya sistem transportasi bisa berjalan lancar, jalan tetap bersih meski tanpa banyak petugas, dan layanan publik tetap efisien di tengah kepadatan luar biasa. Namun di balik kemajuan itu, Tokyo juga memegang nilai kehati-hatian. Setiap inovasi harus melewati proses panjang, diuji, dan disesuaikan agar cocok dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini membuat kemajuan di Tokyo terasa stabil dan terarah, bukan sekadar cepat. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama menciptakan kota yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah bagi lingkungan dan warganya. Dengan sistem transportasi yang terintegrasi, penggunaan energi yang hemat, dan kesadaran publik terhadap kebersihan, Tokyo menunjukkan bahwa kemajuan tidak harus merusak keseimbangan hidup. Teknologi di sini tumbuh bersama nilai-nilai sosial. Ia tidak menggantikan manusia, melainkan membantu mereka hidup dengan cara yang lebih teratur, aman, dan berkelanjutan. Dari sinilah Tokyo membangun identitasnya, sebuah kota di mana masa depan terasa nyata, namun tetap berpijak pada harmoni dan disiplin yang menjadi jantung masyarakat Jepang. Tokyo hidup dari napas manusianya. Di pagi hari, ribuan orang bergerak cepat menuju stasiun dengan langkah teratur. Mereka tak saling dorong, tak saling bicara keras, seolah semua memahami irama yang sama. Disiplin di sini bukan tekanan, tapi cara hidup yang tumbuh sejak kecil. Di siang hari, kantor dan toko berdenyut dengan keseriusan yang tenang. Menjelang malam, kota berubah lembut. Lampu jalan menyala, aroma ramen memenuhi udara, dan suara tawa muncul di gang kecil. Dalam keteraturan yang rapat itu, Tokyo tetap manusiawi. Kota ini hidup karena warganya tahu cara berbagi ruang dengan rasa hormat.